Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa sore hari ini adalah kesempatan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita sama-sama menerima lawatan Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami undang hadirat-Mu Tuhan untuk melawat kami, untuk memberkati setiap kami Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ajar kami Tuhan untuk menghitung segala kebaikan-Mu yang ada dalam hidup kami. Haleluya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari ajar kami Tuhan sampai kami memiliki hati bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari katakan mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan
katakan mulialah, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu, Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu, Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu, kami bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih-Mu besar dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, Yesus mulialah namamu, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Mari Tuhan nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Haleluya, Jesus, haleluya, sebab Kau Allah yang ajaib, mulialah namamu, besar dan ajaib kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami, Yesus, haleluya. Bapa kami sembah Engkau Tuhan, sebab Kau layak ditinggikan, Kau layak terima pujian, Yesus, haleluya, haleluya. Roh Kudus, mulia namamu Yesus, ajaib jalan-Mu Tuhan, haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, miliki Allah seperti-Mu, kami bersyukur Yesus, haleluya. Tuhan, kami mau lebih dalam lagi memuji Engkau, kami mau lebih dalam lagi merasakan hadirat-Mu mengurapi setiap kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi, sebab Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita, haleluya. Haleluya, Yesus adalah kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung baturan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya.
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur sekali Tuhan sebab kasih-Mu tak pernah berpaling dari kehidupan setiap kami. Dengan-Mu Tuhan, kita tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Haleluya Yesus. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Tuhan, tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu bagi kami Yesus. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sebab Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Yesus. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sebab Kau Yesusku, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya selamanya. Selamanya Tuhan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Selamanya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Bahwa kami lebih dalam Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Roh-Mu yang kudus mengalir atas hidup kami Tuhan.
Kami rindu Roh-Mu yang kudus memulihkan hidup kami, memulihkan jiwa kami Tuhan, menyembuhkan setiap hati yang terluka, membangkitkan cinta kami Tuhan, cinta mula-mula kepadamu Tuhan. Kalau kami mulai jauh daripadamu, kalau kami mulai redup Tuhan untuk melayanimu, untuk setia kepadamu, bawa kami Tuhan lebih dalam lagi, merasakan Roh Kudus-Mu mengalir dalam hidup kami Yesus. Jesus, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Mari Tuhan, mengalirlah Roh Kudus. Jiwaku tenang bersamamu.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati kepada hamba-Nya. Kau persilakan. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh Kudus, Engkau ada di sini. Engkau bertahta di hidup kami. Engkau menguasai seluruh hidup kami. Kami persembahkan hidup ini hanya bagi kemuliaan-Mu, supaya Engkau disenangkan. Beracaralah terus Roh Kudus di tengah-tengah PAH pada sore hari ini, supaya kami boleh merasakan kehadiran-Mu yang manis, yang lembut, yang mengubahkan kami, yang menyembuhkan kami, yang memerdekakan setiap kami. Dan kami percaya pada waktu kami berserah penuh kepada Roh Kudus, Engkau yang akan ambil alih kehidupan ini, dan hidup ini jadi bermakna bersama dengan Engkau. Kami siap buka hati bagi-Mu Roh Kudus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar bersama-sama supaya kami juga boleh bertumbuh bersama-sama ke arah kedewasaan Kristus. Dan kami dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Kristus, orang-orang yang berkemenangan, yang tidak pernah menyerah dengan situasi apapun, karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Selamat sore saudara semua. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Saya berdiri di sini karena saya sudah belajar lebih dulu. Ya, hari-hari ini banyak masalah, tantangan di dalam hidup kita. Sebetulnya itu tidak sekedar mengalir saja, tetapi ada maksud dan tujuannya. Yang pertama, kenapa? Kok semua ini mungkin kita hadapi? Kenapa semuanya ini menimpa kita? Kita yang sakit, hari-hari ini keadaan toko mungkin semakin sepi, ekonomi tidak semakin membaik, ada banyak juga, kalau dulu flu mungkin cepat sembuh, sejak ada corona, kenapa kok jadi flu ini datang balik lagi, datang balik lah. Kenapa semuanya itu terjadi di dalam hidup kita? Yang pertama di sini dikatakan supaya kita mengerti arti hidup ini sebenarnya. Justru kita belajar bersyukur dengan hidup ini. Kadang orang kan ngomong hidup kok seperti ini saja. Asal ucap saja, tidak tahu berterima kasih. Tetapi kenapa itu semua ujian, tantangan, pencobaan, sakit penyakit kita hadapi? Supaya dikatakan di sini kita mengerti arti hidup ini yang sebenarnya. Ya hidup ini sebetulnya yang harus kita syukuri. Yang kedua,
supaya kita jadi lebih kuat dalam menjalani hidup ini. Kita diciptakan oleh Tuhan, punya tujuan dan rencana seperti gambaran Kristus. Kita tahu bahwa Yesus jadi kuat, dan kita ini sebagai anak-anak Kristus kita juga harus jadi lebih kuat bersama dengan Dia. Yang ketiga, supaya kita ini tidak mudah menyerah. Situasi, keadaan boleh datang silih berganti. Ada saatnya enak, mungkin enak sama ndak enaknya itu lebih banyak ndak enaknya kan. Sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kesembuhan, berkat atau masalah itu mungkin kita pikir kok lebih akeh masalah yo daripada sukacitanya. Tapi di sini dikatakan supaya apa? Supaya kita ndak menyerah. Alkitab juga mengajarkan kepada kita dua hal yang harus kita ingat-ingat, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi dua hal ini yang harus kita ingat. Kalau kita dikatakan kita sebagai orang, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia, berarti kita juga harus mempercayai tidak ada hal yang mustahil bagi kita kalau kita percaya itu kepada Tuhan. Menyerah, nah, kita tidak boleh menyerah. Menyerah itu artinya di sini situasi kok seperti ini saja, aku tak menyerah sudah. Atau mungkin orang yang ikut perlombaan pertandingan kok seperti ini ya. Kemarin kita belajar dari Pak Roni bahwa ada pertandingan iman yang harus kita ikuti pribadi lepas pribadi. Kita mungkin ndak wis, Tuhan kan ngerti ya keadaanku. Tuhan mengerti, tetapi di sini dikatakan Tuhan ndak mau kita jadi orang yang mudah menyerah. Kenapa? Dikatakan mudah menyerah itu ndak memiliki daya juang, tidak melakukan apa-apa, tetapi Tuhan mau kita berusaha. Dalam mungkin jatuh bangunnya kita mau berjuang sampai akhirnya kita capai garis finish yang Tuhan tetapkan. Lah, Tuhan tidak mau kita jadi orang yang menyerah, yang Tuhan mau kita jadi orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Jadi kita tidak menerima, ya wis ini nasibku, tidak. Tetapi Tuhan katakan di sini kita mempercayakan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Melakukan hal-hal yang baik kepada Tuhan. Jadi malam ini kita mau belajar, jangan menyerah. Berarti sama dengan berserahlah kepada Tuhan. Jadi hari ini kita ada di sini, Tuhan mau. Selesai kita WAH, kita jadi orang-orang yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kita mau belajar tip-tip cara-cara supaya bagaimana kita tidak mudah menyerah. Yang pertama, apa yang kita dengar itu menentukan dari cara banyak hal yang kita dengar hari-hari ini. Kalau dulu mungkin aku enggak mau koran, aku enggak baca berita di TV karena beritanya cuma ada di televisi dan di koran atau di radio. Enggak melihat itu enggak apa-apa. Tapi sekarang orang lihat berita, orang dengar berita itu dari HP juga kita bisa dengar itu, dari TikTok, dari YouTube kita juga bisa dengar berita-berita. Tetapi yang pertama yang kita mau belajar, bagaimana supaya kita tidak mudah menyerah. Kita harus saring apa yang kita dengar. Itu yang menentukan supaya kita tidak mudah menyerah. Kita mau belajar dari Raja Yosafat di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang pertama sampai yang kedua. 2 Tawarikh ayat yang kedua, pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang kedua. Di situ dikatakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasison Tamar, yakni di En-Gedi. Nah,
Orang Meonim itu adalah orang-orang Arab yang besar-besar. Dan orang Amon dan Moab ini adalah keturunan Lot yang waktu itu dilahirkan oleh anak-anak kandung Lot sendiri, anak yang pertama dan yang kedua. Nah, tetapi di sini katakan mereka sedang menyerang Yosafat, kerajaan Yosafat ini, di mana dikatakan di sini mereka datang menyerang suatu laskar yang besar yang datang dari Laut Asin, dari Edom menyerang Tuanku. Ini berita yang otomatis apa? Berita yang tidak baik. Kita mau belajar di sini bahwa berita yang tidak baik pasti membuat kita jadi gentar. Ayat yang ketiga, yang bagian A dikatakan di sini, Yosafat menjadi takut. Nah, jadi pada waktu dengar sesuatu pasti ada ketakutan. Makanya kita mau belajar bersama-sama. Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh ini, yaitu Raja Yosafat. Pada waktu dia sesuatu manusiawi, ketakutan itu ada. Pada waktu kita dengar, aduh ini keadaan tidak semakin baik, aduh aku kok takut ya. Nah, tapi langkah selanjutnya apa yang kita buat itu yang menentukan bahwa kita mengambil langkah yang betul. Pada waktu kita takut, pada waktu Raja Yosafat takut, di sini dikatakan manusiawi. Tetapi mari kita mau belajar. Pada waktu kita dengar, kita punya yang namanya kebenaran yang sejati, yaitu Alkitab. Makanya lebih baik kita mau belajar. Untuk kita belajar membaca kebenaran itu sebagai makanan rohani kita setiap hari. Supaya berita yang kita dengar, berita dari luar, mungkin dari gosip-gosip yang sementara ini ada tentang keadaan negara kita, mau pemilu, tentang situasi ekonomi yang ada, apa saja, itu tidak membuat kita gentar. Karena kita tahu Tuhan menjamin kita bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Itu yang pertama. Jadi di sini dikatakan apa yang kita dengar itu menentukan. Makanya mulai hari ini kita mau belajar banyak-banyak mendengar, banyak-banyak kita belajar kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, pada waktu kita mendengar sesuatu pasti timbul reaksi. Tetapi kita mau belajar di sini. Reaksi itu pasti apa? Yosafat pada waktu dengar pasti dia takut, panik. Waduh, kita atur gimana strateginya. Tetapi di sini dikatakan respon yang paling baik itu menentukan langkah untuk kita mengambil tindakan yang positif. Karena pada waktu kalau kita bereaksi, waduh ojo wis ini ada serangan, ayo kita atur strategi cepat-cepat tanpa pertimbangan. Tetapi di sini dikatakan pada waktu Yosafat mendengar itu dia mulai belajar merespon. Takut ada karena manusiawi, tetapi dikatakan dengan merespon yang benar. Mendengar, mempertimbangkan. Kalau kita dengar sesuatu yang tidak baik, kita mulai jangan emosi dulu. Tetapi kita mau merespon, benar enggak ini? Kita mulai mendengar dulu, mempertimbangkan dulu, mencari tahu apa sebetulnya yang harus kita lakukan, baru kita bertindak. Nah, Yosafat apa yang dia lakukan? Ayat yang ketiga tadi dikatakan di sini, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat yang selanjutnya, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat yang kelima, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Ayat yang keenam, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Respon yang benar menentukan tindakan, langkah yang harus kita ambil. Pada waktu
Yosafat takut. Dia dikatakan mengambil satu langkah. Apa yang dikatakan di sini? Dia ambil tindakan untuk datang kepada Tuhan, memerintahkan orang-orang yang ada di Yehuda untuk menyembah Tuhan. Ayat yang ke-6 di situ dikatakan selanjutnya, dikatakan tadi ayat yang ke-7, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu, untuk selama-lamanya. Ada saatnya pada waktu kita menghadapi masalah, tantangan, cobaan, kita ingat Tuhan. Yosafat ini mengingatkan Tuhan, dikatakannya bahwa bukankah engkau sendiri Allah kami yang menghalau penduduk pada waktu itu di depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham. Kami ini kan keturunan Abraham, sahabatmu, untuk selama-lamanya. Jadi pada waktu Yosafat mendengar takut, tetapi tindakan selanjutnya dia datang kepada Tuhan, menyerukan bahwa harus berpuasa, harus datang kepada Tuhan. Dan dalam doanya dikatakan di sini, dia juga mengingatkan, ini tanah perjanjian yang sudah Tuhan tetapkan. Seringkali di dalam hidup kita seperti itu. Ada banyak pergumulan, masalah yang kita hadapi, kita lupa. Tetapi kita mau belajar bersama-sama tindakan, respon yang benar. Pada waktu masalah itu datang, jangan gegabah, jangan bereaktif, ambil satu langkah yang salah. Tetapi mari duduk diam di kaki Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini loh Tuhan, percaya bahwa engkau sanggup melakukan hal-hal yang besar itu. Dan Yosafat dia dikatakan di sini dia melakukannya dan dia berkata, semua ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di surga? Kita juga bisa berseru, bukankah engkau juga Allah di surga yang sanggup memberkati kami hari-hari ini? Dia bisa lakukan perkara-perkara yang baik untuk kita. Bukankah engkau juga Allah di surga yang sanggup menyembuhkan aku? Dia juga Allah yang sanggup melakukannya bagi setiap kita yang hari ini perlu kesembuhan. Bukankah engkau juga Allah di surga yang sanggup melakukan perkara-perkara yang baik atas hidupku? Dia bisa. Hari ini apapun pergumulan kita, takut kita itu sebetulnya karena apa? Kita lihat, kita dengar itu kok sepertinya besar. Tetapi pada waktu kita duduk, kita berseru kepada Tuhan, kita sadar bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang lebih besar dari masalah dan pergumulan yang Tuhan izinkan kita hadapi. Masalah kita itu jadi kecil karena kita memandang seperti Tuhan memandang masalah itu. Yang ketiga di sini dikatakan, jangan putus asa dalam mencari Tuhan. Capek, mungkin kita pikir capek aku sudah sakit, bukan seminggu, bukan 2 minggu. Mungkin sudah berbulan-bulan, ada yang mungkin jemaat di tempat ini juga sakit, sudah ada yang bertahun-tahun. Kita pikir capek aku Tuhan, tapi malam ini kita dengar kebenaran. Jangan putus asa dalam mencari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. 2 Tawari 20 ayat yang ke-9 dikatakan di sini. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu. Karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ayat yang ke-10, sekarang lihatlah, Yosafat ngomong kepada Tuhan, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya.
Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Ayat yang ke-11, lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Jadi Yosafat ini ngomong kepada Tuhan, Tuhan pada waktu itu kami tidak boleh masuk. Dan sekarang mereka melakukan pembalasan untuk mengusir kami dari tanah milik mereka yang engkau wariskan kepada kami. Jadi kadang itu tadi ya, kita rasa capek Tuhan. Maksud sih Tuhan ini tidak dengar doaku, Tuhan dengar. Tuhan mengenal, Tuhan mendengar seruan kita. Tetapi Tuhan mau dikatakan supaya kita tidak jadi putus asa mencari Dia. Ayat yang ke-12 di situ dikatakan, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Itu yang Tuhan mau. Dalam keputusasaan protes kepada Tuhan, ngomong kenyataan yang ada, tetapi dikatakan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi dikatakan mata kami tertuju kepadamu. Sepertinya, oh Tuhan aku ini tidak ada semangat lagi, tetapi aku masih tetap percaya kok, aku berharap kepadamu dan aku terus memandang kepadamu karena aku tahu engkau penyembuh satu-satunya bagiku. Ini yang harus kita ucapkan. Pada waktu mungkin kita kekurangan keuangan untuk anak-anak sekolah, kita katakan aku ndak tahu wis harus ya apa carane ngambil, tetapi aku percaya caranya Tuhan untuk menolongku dan aku tetap mataku tertuju kepadamu. Kalau kita berdoa seperti ini, maksud Tuhan ndak berbelas kasihan? Dia Bapa kita yang baik, Dia akan lakukan hal yang terbaik untuk kita. Asal tadi kita ndak putus asa mencari Dia. Tuhan itu lebih tertarik kepada kita. Dia tidak tertarik pada masalah yang kita hadapi. Tuhan lebih tertarik kepada kita karena dikatakan di sini, karena persoalan yang kita hadapi itu baik untuk diri kita. Kenapa? Karena kalau kita menghadapi masalah, kita bertekun kepada Tuhan. Makanya Tuhan itu sayang kepada kita. Kadang manusia yang salah, dia pikir Tuhan cek jahat yo, ngekei aku penyakit ndak sembuh-sembuh, ngekei masalah ndak berhenti-berhenti. Tidak, Tuhan itu tertarik kepada kita. Dia mau supaya kita mencari Dia dengan segenap hati. Jadi kalau sampai hari ini masih ada doa yang belum dijawab oleh Tuhan, baik untuk kesembuhan, untuk kelancaran pekerjaan, bahkan mungkin untuk cari kontrakan yang baru, bahkan mungkin untuk keuangan anak-anak kita, untuk apa saja yang kita gumulkan, kita mau katakan jangan putus asa mencari Tuhan. Mari kita mau tujukan mata kita kepada Dia. Dia pasti memandang kita dengan kasih. Yang keempat, kita harus fokus pada Yesus, bukan pada masalah. Pada waktu Yosafat mendengar itu, ada banyak orang, pasukan Moab, pasukan dari Meonim datang, dikatakan takut, tetapi harus fokus kepada Yesus. Ayat yang ke-12 bagian B di situ dikatakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ayat selanjutnya 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Selanjutnya 14. Lalu Yahasiel
bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi oleh roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Ayat yang ke-15, dan berseru, camkanlah ini hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jadi di sini dikatakan harus fokus cari Tuhan. Jangan lihat besarnya masalah, jangan lihat pergumulannya yang besar, tetapi fokuslah cari Tuhan. Tadi ada ayat yang dikatakan di situ, pada waktu ada anak istri berkumpul bersama-sama mencari Tuhan. Jadi ada mezbah doa di dalam keluarga masing-masing. Yosafat lakukan itu. Dikatakan di sini ayat yang ke-13, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Mari kita mau belajar. Ada kuasa dalam persekutuan, di dalam mezbah doa kita bersama-sama. Masalah besar apapun juga dikatakan di sini, orang-orang Yehuda mereka menghampiri Tuhan dengan satu pengenalan yang betul. Mereka katakan mataku terus tertuju kepada Tuhan. Pasukan itu sudah menyerbu banyak, Bani Amon, Bani Moab, Bani Meomim, orang-orang Arab yang gagah perkasa itu menyerang, tetapi dikatakan jangan pandang, jangan fokus kepada besarnya masalah pergumulan yang datang, tetapi fokuslah kepada Tuhan Yesus, Dia yang lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Jadi dikatakan di sini, mari bersama-sama hari-hari ini kita mau bangun mezbah doa. Kita mau belajar dari bangsa Yehuda ini. Mereka anak-anak, istri, suami, mereka datang kepada Tuhan. Untuk apa dikatakan di situ? Mereka minta pertolongan Tuhan dan mereka akhirnya melihat betapa Tuhan membela mereka. Jadi di sini kita mau belajar. Ada 4 hal yang kita pelajari. Yang pertama tadi, tidak mendengar berita yang negatif lebih banyak. Bukan tak tutup telinga, tidak, kita pasti mendengar. Tetapi kita mau belajar lebih banyak lagi mendengar kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak gampang menyerah menghadapi situasi dan keadaan yang ada. Yang kedua, respon yang benar, bukan reaktif. Ya, tetapi mengambil respon yang benar, yaitu cari Tuhan dengan segenap hati kita. Dan yang ketiga dikatakan di sini, tidak menjadi putus asa dalam mencari pertolongan Tuhan. Kita pikir kok cek lama ya Tuhan nolong, aku tak cari yang lainnya. Jangan. Kalau hari-hari ini ada yang mulai mau ambil langkah, cari pertolongan ke orang pintar, Tuhan lebih pintar daripada orang pintar yang dikatakan oleh orang-orang dunia. Satu saat adik saya diajak suruh ngantar orang, ke orang pintar. Lalu saya tanya, orang pinternya sarjana enggak, SD enggak lulus. Loh kamu sarjana S1 kamu nganterno ke orang pinter. Lah dia pinternya dari mana? Saya ngomong gitu. Lalu sejak saat itu dia ngomong, iyo yo, aku salah. Aku keliru mengambil langkah. Kadang yang disebut orang pinter itu sebetulnya bukan orang pinter karena pendidikannya, tetapi mungkin pinter dalam hal mengolah kata. Sehingga mereka katakan ini aku datang ke orang pinter, padahal mereka tidak bisa menolong apa-apa. Dan hari ini kita mau belajar. Kalau hari ini mungkin ada kita yang mulai berpikir aku tak datang ke orang pintar, datanglah ke Tuhan. Karena dia
orang pintar di atas segala orang pintar. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, Dia hikmatnya luar biasa. Oleh sebab itu di sini dikatakan jangan putus asa mencari pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, fokus kepada Tuhan saja. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada sakit. Jangan fokus kepada mungkin keuangan yang harus kita kumpulkan untuk mencari tambahan kita lakukan apa ya enaknya. Jangan. Tapi kita mau katakan fokus cari Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk kita anak-anaknya yang tiap-tiap kali berseru Tuhan ini aku, tolong aku. Dan Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Saya mengundang tim musik. Kita mau naikkan pujian. Jangan menyerah. Tuhan tak pernah janji Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan jangan pernah menyerah. Yes Lord, jangan pernah putus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapa, pujian ini biarlah juga menguatkan setiap kami. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tidak boleh berputus asa untuk mencari Tuhan, penolong satu-satunya bagi hidup kami. Kami harus fokus mencari Engkau Tuhan. Tidak fokus dengan masalah pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami juga harus merespon yang baik
Karena kami tahu masalah Tuhan izinkan datang. Supaya kami naik kelas, kami menjadi dewasa. Dan kami dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang layak jadi mempelai-Mu, yang kudus dan tak bercacat. Dan kami juga mau belajar untuk lebih banyak mendengar kebenaran firman-Mu dan isi hati-Mu, daripada kami mendengar berita-berita yang membuat kami semakin jatuh dan jauh dari Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu pada malam ini membangkitkan iman dan semangat kami untuk kami menjadi kuat bersama dengan Engkau. Kami tidak menjadi orang yang patah arang dan patah semangat, karena kami tahu masih ada harapan bersama Tuhan. Ada kesembuhan di dalam Engkau, ada mujizat, ada berkat-berkat kemustahilan yang Tuhan akan nyatakan atas setiap kami, orang-orang yang percaya. Hamba berhenti berbicara. Roh Kudus, Engkau terus berkarya di hati umat-Mu, supaya kebenaran firman-Mu itu boleh semakin membuat jemaat di tempat ini semakin dewasa bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu pada sore ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Tiap-tiap kali kesempatan kami boleh datang menghampiri Engkau. Kami percaya kami sedang datang kepada tahta kasih karunia untuk beroleh rahmat, untuk beroleh pertolongan, untuk beroleh hal-hal yang besar. Kami percaya semua yang datang kepada Engkau akan diberkati oleh Engkau, disembuhkan oleh Engkau, dipulihkan oleh Engkau dan diberkati dengan berkat-berkat yang terbaik. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat firman Tuhan. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya berkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.